Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Adapun judul video admin di sini adalah soal kompetensi teknis pilihan disesuaikan dengan jabatan guru ya, terbaru untuk semua jenjang. Tipe soal ini selalu naik di ujian P3K, wajib semua guru honorer kuasai. Jadi ini berkaitan dengan perangkat pembelajaran teman-teman ya. Di sini admin sudah merangkum beberapa soal P3K yang berkaitan dengan perangkat dan desain pembelajaran. Dan tentunya kalau itu berkaitan dengan desain dan perangkat pembelajaran, itu akan selalu sesuai, itu sangat penting untuk teman-teman guru honorer kuasai, karena itu sesuai dengan tupoksi kita sebagai seorang guru. Dan tentunya hal yang seperti ini pasti akan naik di ujian guru P3K, karena ini menyangkut profesionalisme dari seorang guru. Dan tentunya teman-teman harus pahami ini ya, ini sangat penting ya. Oke, kita langsung ke videonya saja tanpa berbasa-basi lagi. Nah, soal nomor satu di sini akan admin bagi dua sesi ya. Sesi yang pertama mungkin admin jawab sedikit, kemudian sebagian lagi teman-teman sendiri yang harus menjawabnya, dan silakan tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar supaya kita lebih interaktif. Nanti kita saling bahas di situ ya. Oke. Di sini untuk soal pertama, berikut komponen perangkat pembelajaran ya. Di sini soalnya berikut komponen perangkat pembelajaran. Yang pertama itu adalah materi, kemudian tema, subtema, indikator, alokasi waktu, minggu efektif, mata pelajaran. Komponen yang terdapat ya pada prota dan promes adalah apa di tingkat SD. Jadi ini yang ditanyakan di tingkat SD ditunjukkan oleh nomor berapa. Jadi istilahnya ini untuk jabatan guru sekolah dasar ya. Jadi berikut komponen perangkat pembelajaran itu satu materi, satu materi, tema, subtema, indikator, alokasi waktu, kemudian minggu efektif, mata pelajaran. Komponen yang terdapat pada prota dan promes tingkat SD ditunjukkan oleh nomor berapa. Artinya di sini kita diminta untuk yang sama, artinya ada persamaan antara prota dengan promes yang ada di tingkat SD. Teman-teman disuruh untuk menyebutkan ya. Nah, di sini kita deteksi dulu yang salah, yang bukan termasuk prota dan promes ya. Artinya istilahnya komponen yang tidak masuk prota dan promes kita deteksi terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu adalah materi dengan indikator. Kenapa admin coret? Materi ini masuk di silabus ya. Kalau tidak salah materi ini masuk di silabus. Kemudian indikator itu masuk di RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coret saja di pilihannya. Misalkan indikator kan tadi nomor 4, berarti pasti yang nomor 4 pasti sudah salah, kemudian nomor 1. Jadi secara otomatis yang benar adalah C235. Bagaimana teman-teman, sependapat atau tidak ya? Kalau sependapat silahkan komen di kolom komentar. Kalau tidak sependapat silahkan berikan jawaban ya. Seperti itu. Jadi komponen yang terdapat di prota dan juga terdapat di promes yaitu adalah 235, yaitu tema, kemudian subtema, dan yang kelima adalah alokasi waktu. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, di sini sebelum kita lanjut, di sini teman-teman sudah bisa melihat bahwa untuk komponen prota dan promes itu yang pertama itu adalah identitas satuan pendidikan, kelas, tahun pelajaran, dan mata pelajaran. Nah, seperti itu ya forma isian, tema, subtema, alokasi waktu. Kemudian kalau program semester yang tidak ada di prota itu adalah minggu efektif. Nah, ini adalah komponen yang ada di prota dan tentunya juga ada di promes, kecuali kalau tidak salah minggu efektif itu hanya terdapat di promes ya, tidak ada di prota. Seperti itu ya. Prota itu adalah program tahunan dan promes itu adalah program semester. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya di sini adalah berikut bukan merupakan komponen RPP adalah A. Tujuan penilaian, B. Pembelajaran, C. Media, D. Metode, E. Minggu efektif. Ini adalah desain pembelajaran atau perangkat pembelajaran, dan pastinya kemungkinan besar ya soal-soal seperti ini akan naik di ujian nantinya teman-teman guru honorer ya. Makanya teman-teman guru harus pahami betul-betul soal yang admin bawakan ini. Nah, kira-kira yang di sini yang kita cari adalah yang bukan teman-teman ya, berarti yang bukan komponen RPP. Nah, apakah tujuan penilaian,
pembelajaran, media, metode, atau minggu efektif. Nah, jawabannya di sini adalah minggu efektif ya. Nah, minggu efektif. Nah, coba kita lihat di sini ya. Teman-teman yang berbeda silakan jawab juga di kolom komentar. Di sini kalau di RPP itu tidak ada minggu efektif. Minggu efektif itu kayaknya ada di program semester teman-teman ya, kalau tidak salah ya. Nah, di sini yang termasuk di dalam RPP itu adalah yang pertama ini teman-teman ya. Identitas sekolah, kemudian identitas mata pelajaran, kelas, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetisi dasar, kemudian materi pembelajaran, metode, kemudian media, sumber belajar, langkah-langkah, dan penilaian hasil pembelajaran. Ini adalah istilahnya komponen-komponen yang ada di RPP teman-teman ya, atau RPP versi terbaru seperti itu ya. Jadi yang jawabannya tadi di sini sudah terjawab teman-teman ya. Di sini yang bukan komponen RPP silakan teman-teman pilih ya. Tapi kalau admin sudah bulat keyakinan admin bahwa yang bukan komponen RPP adalah ini, minggu efektif. Sedangkan tujuan penilaian, pembelajaran, media, dan metode itu semuanya masuk ke dalam komponen RPP teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita coba lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah ini. Dalam menyusun RPP, hendaknya memperhatikan prinsip perbedaan individual peserta didik antara lain sebagai berikut. Kemudian ada lagi kata pengecohnya teman-teman ya, kecuali berarti yang bukan ya, yang bukan perbedaan individu peserta didik antara lain. Nah, jadi intinya di sini RPP itu memperhatikan prinsip perbedaan teman-teman ya. Itu RPP memperhatikan prinsip perbedaan individual setiap peserta didik. Jadi betul-betul itu RPP itu dibuat itu berdasarkan keragaman siswa yang ada di kelas. Artinya perbedaan individual peserta didik yang ada di kelas. Nah, di sini yang bukan ya, yang bukan memperhatikan perbedaan individual di sini adalah, nah, di sini kalau bakat, norma, dan intelektual itu masuk ke dalam apa ya, perhatian RPP terhadap perbedaan individual. Kemudian potensi, kemudian emosi dan gaya belajar itu juga disesuaikan dengan perbedaan individual. Kemudian minat, emosi, dan intelektual itu juga masuk untuk perbedaan individual. Jadi yang kita cari di sini yang bukan ya. Kemudian budaya, bakat, kemampuan awal jelas ya masuk di perbedaan individual. Kemudian norma, agama, dan bakat. Nah, di sini ada kata agama. Nah, kata agama ini teman-teman ya, itu itu tidak istilahnya agama itu istilahnya itu tidak dijadikan perbedaan individual teman-teman ya. Itu tidak masuk dalam eh, fungsi RPP yang memperhatikan prinsip perbedaan agama. Ya, jadi ketika ada anak yang beragama misalnya agama Islam, agama Hindu, dan agama Kristen misalnya, itu tidak terlalu diperhatikan untuk perbedaan agamanya. Istilahnya tetap kita berikan perhatian yang sama teman-teman ya. Tetap diberikan istilahnya perhatian yang sama seperti itu ya. Perhatian sama. Beda jika misalnya siswa itu memiliki tingkat emosi yang meledak-ledak, artinya berbeda dengan temannya, maka kemungkinan besar akan diberikan perhatian khusus. Nah, beda kalau agama. Agama itu kan kepercayaan dan keyakinan kita, makanya itu tidak dijadikan perbedaan individual ketika kita berada di dalam kelas untuk belajar. Seperti itu. Artinya kita sama teman-teman ya, kita sama, agama Islam sama, agama Kristen sama, itu tetap sama mendapatkan pelajaran yang sama. Luar biasa ya. Inilah negara kita adalah negara majemuk yang sangat menjunjung tinggi tali silaturahmi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini yang tidak ya kecuali yang memperhatikan prinsip perbedaan itu adalah norma, agama, dan bakat. Nah, bagi teman-teman yang memiliki perbedaan dengan jawaban admin, silakan komen di kolom komentar seperti itu ya. Kita lanjut teman-teman ya. Nah, di sini jelas ya. Dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan ini materinya yang tadi ya. Memperhatikan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan individual, kemudian partisipasi peserta didik berpusat pada peserta didik ya. Berpusat pada peserta didik, pengembangan budaya, pemberian umpan balik, penekanan keterkaitan dan keterpaduan ya. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan KD, dan mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu ya, seperti itu. Ini adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan di dalam penyusunan RPP teman-teman ya. Sekarang kita lanjut lagi untuk soal berikutnya.
Nah, di sini untuk soal berikutnya adalah ada beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran bahasa Indonesia teman-teman ya. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama kompetensi dasar, ini mengenal kegiatan bermusyawarah. Indikator menyebutkan dua ciri kegiatan bermusyawarah. Tujuan pembelajaran setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan dua ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Nah, berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip yang digunakan apa teman-teman ya? Apakah A, memberikan umpan balik dan tindak lanjut, B, mendorong partisipasi aktif peserta didik, C, memperhatikan perbedaan individu peserta didik, D, keterkaitan dan keterpaduan, E, pengembangan budaya membaca dan menulis. Nah, ya, jadi secara eh, berdasarkan komponen RPP tersebut, prinsip yang digunakan apa teman-teman ya? Ini kegiatan bermusyawarah. Kemudian indikatornya menyebutkan dua ciri kegiatan bermusyawarah. Tujuan pembelajarannya setelah pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan dua ciri kegiatan musyawarah yang benar. Nah, ini sangat luar biasa teman-teman. Soal ini sangat penting untuk teman-teman kuasai. Nah, sekarang supaya lebih jelas silahkan teman-teman jawab ya. Kemudian tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Sebentar kita diskusikan ya. Sebentar kita diskusikan. Nah, kalau di sini apa ya? Admin di sini lebih cenderung di sini istilahnya keterkaitan dan keterpaduan teman-teman ya. Karena di sini yang pertama itu kita belajar tentang kegiatan, mengenal kegiatan musyawarah. Setelah itu menyebutkan dua kegiatan musyawarah. Kemudian setelah itu kita melaksanakan pemilihan ketua kelas. Berarti di sini ada keterkaitan dan keterpaduan. Seperti itu ya. Tapi ini jawabannya itu hampir benar semua teman-teman ya. Jadi kita boleh berdiskusi di sini ya. Untuk pertanyaan ini silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Kalau admin sendiri cenderung di keterkaitan dan keterpaduan ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Untuk soal berikutnya adalah salah satu prinsip dalam penyusunan RPP adalah A, materi atau bahan ajar berbasis kompetensi, B, pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik, C, RPP bersumber dari silabus, alokasi waktu ya sesuai dengan jadwal pada satuan pendidikan, dan E, perbedaan latar belakang agama dan sosial ekonomi. Jadi ini soal lagi-lagi berkaitan dengan RPP teman-teman ya. Ini rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi salah satu prinsipnya apa ya? Ya dalam menyusun RPP. Nah, di sini tentunya itu jawaban paling tepatnya di situ teman-teman ya. Tapi teman-teman jawab dulu di kolom komentar, saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawaban di sini teman-teman yang paling tepat adalah pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik ya. Jadi tidak boleh berpusat ke guru, tapi harus pembelajaran itu dipusatkan untuk anak didik kita. Seperti itu teman-teman ini jawabannya. Oke, kita coba ya lanjut. Nah, soal berikutnya adalah ini sudah tadi ya, sorry sudah. Nah, di sini silabus terdiri dari berbagai komponen ya, terbagi berbagai komponen. Berikut yang bukan merupakan komponen silabus. Tadi kan RPP ya. Sekarang silabus. Nah, di sini kita garis bawahi dulu ini yang bukan ya. Nah, di sini silabus terdiri dari berbagai komponen. Berikut yang bukan teman-teman ya, yang bukan merupakan komponen silabus. Apakah A, kompetensi dasar, B, pembelajaran, C, penilaian, D, sumber belajar, dan E, metode. Nah, kira-kira yang mana jawabannya di sini teman-teman ya? Yang mana jawabannya? Silahkan teman-teman jawab sendiri ya. Jadi artinya di sini admin tidak akan menjawab sama sekali ya. Admin tidak akan menjawab benar sama sekali ini. Jadi khusus di sini teman-teman silakan komen ya. Silakan komen di kolom komentar untuk jawaban ini. Nah, ini yang mana yang bukan merupakan kompetensi silabus, apakah kompetensi dasar, pembelajaran, penilaian, sumber belajar, dan metode ya. Silakan teman-teman jawab ya di kolom komentar. Saya tunggu ya. Saya tunggu di kolom komentar seperti itu ya. Nah, ini di sini teman-teman bisa mendapatkan referensinya untuk menjawab yang admin berikan tadi. Jadi silahkan teman-teman temukan jawaban sendiri, bahwa komponen silabus itu ada identitas, kemudian identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, pembelajaran, penilaian, dan alokasi waktu ya. Jadi sudah jelas ya. Teman-teman wajib itu menjawab di sini ya. Sudah jelas di sini ya. Nah, kira-kira yang mana ya? Kalau saya sudah dapat jawabannya teman-teman ya. Ayo, yang mana kira-kira? Kita lihat.
Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan jawab sendiri ya. Sudah jelas sekali jawabannya di sini. Nah, ini ternyata ini adalah merupakan soal apa ya? Istilahnya soal terakhir yang tadi ya. Jadi soal terakhir teman-teman jawab sendiri ya, dan silahkan tulis di kolom komentar ya. Bagi teman-teman yang menonton video ini, silahkan teman-teman jawab untuk yang soal terakhir tadi ya. Sekali lagi jawab untuk soal yang terakhir dan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.